barusan lihat nggak? Panas banget ya ternyata, tapi Bulia barusan ngeliat di sana tuh, di atas sana cerah tapi ada awannya. Bulia jadi inget deh, Bulia punya cerita, buku cerita yang menceritakan tentang awan. Nah, mau tahu nggak? Pada penasaran nggak? Yuk kita dengarkan ya. Nah, anak-anak, seperti yang sudah tadi Bulia sampaikan, Bulia hari ini akan bercerita tentang apa tadi? Awan. Ini bukunya nih. Bukunya bagus loh. Judulnya All Around Science. Nah, ada gambar awannya ya? Ini dia. Judul ceritanya adalah Si Awan Jahil. Penasaran gak? Pengen tahu ceritanya seperti apa? Kita sama-sama dengarkan ya. Si Awan Jahil. Pagi itu, seorang gadis kecil sedang bermain. Kemudian dia melihat di atas ada awan. Aku ingin memegangnya. Dasar kau, awan pengacau. Kukira awan seperti wol, tapi saat kuraih, tanganku malah menembusnya. Aku bahkan tidak bisa memegangnya. Aku benar-benar kesal. Hehehe, aku bukan wol. Aku terbuat dari tetes air yang sangat kecil dan butiran es. Tentu saja kau tak bisa menyentuhku. Begitu kata si awan. Kau bohong. Tetes air kan transparan, sedangkan kau putih. Tetes-tetes air yang berkumpul dalam diriku akan merefleksikan cahaya, sehingga aku terlihat putih. Seperti es yang terbuat dari air bening akan terlihat putih. Lalu, kenapa awan ini berwarna abu-abu? Tanya gadis kecil itu. Awan abu-abu banyak mengandung tetes air yang besar dan lebih berat daripada awan putih. Kalau awannya tebal, cahaya tidak dapat menembus awan, sehingga awan terlihat lebih gelap. Begitu. Awalnya, aku adalah massa udara yang tak terlihat. Suatu hari yang cerah, bumi memanas, lalu aku melayang ke atas. Aku semakin naik, terus naik, hingga tubuhku jadi dingin dan tetes-tetes air kecil mulai berkumpul. Setelah aku naik semakin tinggi, tubuhku akan terasa semakin dingin, dan tetes-tetes air semakin banyak terbentuk. Karena sangat dingin, butiran es pun mulai terbentuk. Tada! Lalu terbentuklah awan yang putih dan gemuk seperti aku. Jika tetes air di dalam awan bertambah, awan akan semakin besar. Saat tetes air berkumpul dan menjadi berat, tetes air itu akan turun menjadi hujan. Tetes air yang menempel pada butiran es juga akan jatuh. Saat cuaca hangat, butiran es akan meleleh dan menjadi hujan. Dingin. Tapi bentuk tetes hujan yang sebenarnya berbeda dengan yang aku tahu. Benar, saat turun, tetes hujan akan menerima tekanan udara dari bawah. Tetes hujan kecil yang turun akan tetap berbentuk bulat. Tapi kalau tetes hujan sedang yang turun, tetes itu berbentuk seperti roti hamburger. Tetes hujan paling besar akan berubah bentuk menjadi parasut. Kemudian terbagi menjadi beberapa tetes hujan. Benar-benar berbeda dengan bayanganmu, kan? Musim dingin, butiran es di dalam awan tidak akan turun menjadi tetes hujan, melainkan salju. Bentuk salju berbeda-beda, tergantung jumlah air yang terkandung dalam awan dan seberapa dingin awan tersebut. Wah, bentuknya bintang. Saljunya berbentuk perisai. Ini hanya satu sisinya yang memanjang. Wow, anak kecil itu takjub anak-anak. Selain tetes air hujan dan salju, bongkahan es juga bisa turun dari awan. Namanya hujan es. Hati-hati, esnya berjatuhan. Bongkahan es dibuat di awan saat angin berhembus kencang. Jika dibelah, bongkahan ini terlihat berlapis-lapis seperti cincin pohon. Lapisan-lapisan ini menunjukkan jejak pertumbuhan es. Kau menjatuhkan bongkahan es, dasar kau awan nakal. Tapi saljunya cantik sekali ya.
Tidak semua awan menurunkan hujan dan salju. Banyak awan yang hanya melayang dan memandang bumi dengan tenang. Kau mau tahu? Iya, iya, iya. Nah, coba tarik napas dalam-dalam. Setelah aku meniupkan bubuk awan, persiapanmu selesai. Ayo, ikut aku, kita kunjungi teman-temanku. Wah, seperti bulu. Yang ini bentuknya seperti kucing. Anak kecil itu takjub. Namaku Luke Howard. Perkenalkan. Aku yang pertama kali menamai awan-awan ini. Sebelumnya orang-orang berpikir mustahil menamai awan karena jenis awan tak terhitung jumlahnya. Namun aku tahu awan memiliki kesamaan. Ayo sebutkan awan yang berbentuk seperti bulu dan panjang seperti rambut sirus. Awan yang berbentuk gumpalan kapas ini bernama cumulus. Awan berbentuk seperti plat datar ini kunamai stratus. Aku mengelompokkan awan berdasarkan bentuknya. Pada tahun 1803, aku menerbitkan buku berjudul Essay on the Modification of Clouds. Wah, Paman, ternyata Paman Profesor Awan ya? Ayo, kita pergi ke atas sana. Aku akan menunjukkan awan yang istimewa. Masih jauh ya? Kita harus naik sampai mana? Kita masih harus bergerak ke atas lagi. Awan itu melayang di tempat yang sangat tinggi. Wah, ternyata ada awan yang bercahaya ya. Lagi-lagi anak kecil itu takjub anak-anak. Awan keren itu bernama noctilucent. Awan itu akan terlihat bersinar saat matahari akan terbit atau akan tenggelam. Fenomena indah di tempat tinggi ini tidak diketahui banyak orang. Awan itu benar-benar sangat misterius. Bagaimana? Bagus kan? Wah, ada bunyi yang bergemuruh. Dari mana asalnya ya? Itu bunyi awan cumulonimbus yang marah dalam sekejap. Dia akan menjadi sangat besar. Volume tetes air pun membesar. Di dalam awan, tetes air dan butiran es yang bergesekan akan menciptakan aliran listrik. Cumulonimbus yang besar mengandung banyak tetes air dan listrik. Karena di dalam awan ada banyak listrik yang berkumpul, suatu saat, cetar, petir akan menyambar. Di tempat yang terkena petir, suhu udaranya akan naik menjadi di atas 33.000 derajat Celcius, lebih panas daripada matahari. Partikel udara yang terkena panas ini akan membesar lalu menyusut seketika. Saat itu, udara bergetar dan mengeluarkan bunyi ledakan jedar. Itu disebut guntur. Nah, coba perhatikan, ada jarak waktu antara guntur berbunyi dan petir menyambar. Guntur membutuhkan waktu sekitar 3 detik untuk menempuh jarak 1 kilometer. Jika kau mendengar guntur dalam jarak 3 detik setelah petir menyambar, itu berarti petir menyambar 1 kilometer jauhnya dari tempatmu berada. Jika kau mendengarnya dalam selisih waktu 6 detik, maka petir itu menyambar 2 kilometer jauhnya dari tempatmu. Begitu anak-anak. Mungkin kau takut pada petir, tapi ada teman-teman yang suka saat petir menyambar. Dia adalah tanaman. Saat petir menyambar, nitrogen yang terkandung di dalamnya akan masuk ke tanah. Tumbuhan menyukai nitrogen dan air, juga cahaya matahari. Pupuk yang ditebarkan para petani di ladang pun mengandung nitrogen. Kau tidak suka awan kan? Tapi kalau tidak ada awan, selama setahun kau akan terus terkena sinar matahari yang terik. Jika awan menghilang, hewan dan tumbuhan akan susah hidup karena udara yang sangat panas. Jika awan menghilang, salju kesukaanmu juga tidak akan turun. Musim dingin bersalju pun sangat penting untuk tumbuhan dan hewan. Salju yang menumpuk di atas tanah akan melindungi hewan dan tumbuhan dari angin dan rasa dingin seperti selimut. Air yang kau minum juga berasal dari awan. Awan yang terbentuk dari kumpulan air sungai atau laut ini akan menyebarkan air ke gunung atau ladang. Awan dapat disebut sebagai dispenser yang membawa air ke seluruh bumi. Awan, maaf ya. Kupikir kau hanya pengacau. Mulai sekarang aku tidak akan membencimu lagi. Terima kasih ya, Awan.
Nah, sejak saat itu anak-anak gadis kecil ini tidak lagi membenci awan. Setiap hari malah dia selalu menunggu kapan awan muncul. Hari ini awan seperti apa ya yang akan muncul? Wah, seru ya ceritanya anak-anak. Nah, anak-anak, bagaimana sudah menyimak cerita tadi tentang si awan jahil? Seru ya, Masya Allah. Bulia yakin kalian semua sudah bisa mengambil pelajaran atau hikmah dari cerita tadi. Ya, kita berharap, Bulia berharap nih kita semua bisa bersyukur dengan setiap keadaan yang Allah berikan kepada kita. Semuanya pasti ada hikmahnya, semua pasti ada pelajarannya. Dan apapun yang Allah ciptakan itu insya Allah bermanfaat. Jadi nanti jangan lagi ya sering mengeluh, awan nih mau hujan nih, dan lain sebagainya. Pasti nanti hujannya deras, aku nggak bisa main deh dan lain sebagainya. Selalu bersyukur, ingat ya, yang Allah ciptakan itu selalu insya Allah selalu bermanfaat. Baik anak-anak, itu saja untuk cerita hari ini. Insya Allah pekan depan kita bertemu lagi ya dengan cerita lain yang lebih seru. Siap? Jangan lupa nanti sebelum belajar berdoa dulu ya. Sampai bertemu lagi ya anak-anak pekan depan dengan cerita yang lebih seru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.